Baik, untuk teman-teman dari tim Pala Asoy ya, terima kasih untuk kehadirannya. Ini sudah pada makan siang? Belum? Belum. 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 Ya, langsung di sini kita makan siang ya. Ya, untuk teman-teman Pala Asoy, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan coba ujian praktika ya untuk jam setengah satu siang, udah siang. Jadi untuk aturan mainnya sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya ya. Nanti teman-teman akan saya kasih waktu maksimal 20 menit ya untuk menjelaskan, kemudian memaparkan hasil laporannya dalam bentuk presentasi dan juga demonstrasi aplikasi ya seperti itu. Untuk urutannya sendiri nanti teman-teman mulai pertama dari presentasi menggunakan Google Slide dulu ya. Dibuka presentasinya seperti biasa, pengenalan, kemudian anggota kelompok ya, baru ke pemaparan intinya ya seperti itu. Setelah selesai ke pemaparannya, teman-teman lanjutkan langsung ke prototipe ya di Figma-nya. Lanjutkan aja langsung, didemokan aplikasinya, dijelaskan fitur dan juga fungsi-fungsi dari tampilan yang kalian buat di situ ya. Nanti untuk teman-teman yang kebagian menjelaskan, kalau misalnya memungkinkan, boleh sambil diaktifkan kameranya ya sembari menjelaskan. Seperti itu. Kemudian setelah selesai demonstrasi, teman-teman tutup dengan kesimpulan ya oleh salah satu anggota kelompok saja. Seperti itu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mulai. Belum ada? Tes, tes. Halo? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke. Takutnya DC. Sip. Kalau nggak ada, ini saya rekam teman-teman. Nanti rekaman bisa saya posting ke teman-teman biar bisa bareng juga. Ya, kalau untuk dokumentasi lain nanti kita foto bersama di akhir ya. Biar nggak memakan waktu, ruang virtual saya serahkan kepada kelompok Pala Asoy ya. Waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Selamat pagi Pak Amos. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah proyek yang bernama StockGo. Nah, jadi aktivitas trading saham ini akhir-akhir ini kan sedang hype dan sedang marak di Indonesia. Nah, jadi kami mempersembahkan aplikasi ini kepada Pak Amos itu. Bapak kan kadang suka gitu kalau mau beli saham takut kayak aplikasi yang digunakan tidak percaya, penjualan saham tidak mengikuti kurs, lalu saham yang sudah dibeli tidak dapat dijual lagi, lalu menjual sahamnya secara ilegal. Nah, maka dari itu kami mempersembahkan aplikasi StockGo yang sudah sangat terpercaya dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Aplikasi ini telah diunggah oleh 4 juta pengguna dari seluruh dunia. Belum keluar nih. Nah, jadi aplikasi ini juga telah terhubung ke beberapa media sosial seperti Facebook, Google, dan Twitter. Di sini ada presentasinya yang pengguna Facebook adalah 80% orang,
Sedangkan Google Plus ada 45% dan Twitter ada 70%. Untuk di Stockgo, pengikut dari Instagram bisa menyentuh angka 2 juta, Google 700.000, dan YouTube 4.500.000. Orang yang ingin belajar Stockgo dari usia 40 sampai 60 mencapai 65%, sedangkan usia 25 sampai 40 mencapai 75%. Dan untuk yang di bawah sekitar usia 12 sampai 24 menyentuh 40%. Kami juga mengadakan kelas online untuk para pemula yang ingin belajar mengenai saham di Stockgo ini. Sejarah Stockgo dimulai dari tahun 2014 dan dilanjut oleh dan dikenalkan mulai dari tahun 2016, dan di situ masyarakat mulai mengenal aplikasi Stockgo ini saat berpindah investasi. Lalu di tahun 2019 semakin berkembang dan akhirnya di tahun 2020 banyak yang dipercaya dan menjadi salah satu forum saham terpercaya se-Indonesia. Dari latar belakangnya, di era pandemi seperti sekarang ini, ekonomi itu sedang sulit, terutama di masa awal-awal pandemi. Nah, dari situ mulai saham banyak dicari orang. Tapi pembelian saham itu kebanyakan masih kurang efisien karena pembelinya itu harus datang ke lokasinya langsung untuk membeli saham. Oleh karena itu, Stockgo ini dirancang untuk mempermudah para pembeli saham dalam membeli saham secara aman dan cepat. Untuk sasarannya, karena kita melihat lumayan banyak remaja-remaja yang sekarang ini mulai tertarik dengan saham, jadi kita merancang aplikasi ini untuk bisa digunakan oleh banyak orang, mulai dari usia 12 tahun ke atas. Dan selain itu, Stockgo juga punya berbagai fitur untuk para pemula yang baru mulai belajar saham, dan juga ada juga fitur untuk para investor yang sudah mengenal saham. Untuk tujuannya, Stockgo ini yang pertama untuk memberikan edukasi atau pengajaran kepada para investor pemula. Yang kedua, mempermudah pembelian saham. Yang ketiga, menyediakan tempat pembelian saham yang aman dan terpercaya, dan juga untuk membantu para pengguna dalam membeli saham tanpa harus keluar rumah. Bukan masalah mengapa kita berminat untuk membuat aplikasi ini. Yang pertama itu kita itu membuat aplikasi ini salah satu tujuannya adalah untuk tentunya membangun ekonomi masyarakat itu. Lalu apa sih kegiatan investasi ini dari terhadap masyarakat? Lalu gimana masyarakat bisa tahu dan juga bisa tahu apa itu saham? Dan kalau misalnya mereka belum tahu, kita mau kasih tahu, mau ngajarin gimana sih caranya belajar saham. Lalu kita melakukan analisis terhadap masalah-masalah tersebut. Kita mendapat beberapa analisis. Yang pertamanya itu ada banyak perusahaan yang tutup karena tingkat konsumennya menurun. Lalu yang kedua itu ada meningkatnya pengangguran karena banyaknya ladang-ladang usaha yang tutup. Yang ketiga itu banyak UMKM yang kesulitan membayarkan biayanya. Lalu kita membuat solusi dari masalah-masalah tersebut. Salah satunya adalah membuat aplikasi ini yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Apa sih aplikasi ini tuh? Kita memberikan solusi kepada mereka melalui saham salah satunya. Berikut adalah beberapa halaman tentang prototipe kami. Flowchart yang kami buat dari aplikasi Stockgo ini adalah masalah utamanya adalah belum berkembangnya app saham di Indonesia. Pertama itu dari bank ataupun aplikasi lain, namun terdapat berbagai masalah. Salah satunya adalah aplikasi yang tidak dipercaya, ilegal, tidak efisien, tidak sesuainya kurs saham, ataupun tidak semua macam saham itu dapat dijual kembali. Lalu kami membuat
aplikasi StockGo itu adalah salah satu aplikasi yang efisien, aman, terverifikasi negara. Juga terdapat fitur-fitur kelas online pemula, berbagai macam bank, berbagai macam perusahaan. Dengan menggunakan StockGo, kita dapat menambah aset harta dan menambah pengalaman pengguna aplikasi StockGo. Kesimpulan yang dapat kami dapat dari StockGo itu, StockGo dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperjualbelikan saham mereka. Juga terdapat tutorial di dalam aplikasi StockGo yang sangat mudah dipahami para pengguna. Kemudian juga tidak perlu khawatir akan apabila datanya disalahgunakan, karena aplikasi ini memberikan edukasi bagi para pengguna yang belum mengerti tentang saham ataupun investasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, ini prototipe dari aplikasi kami yang bernama StockGo. Ini tampilan awalnya dia kayak gini. Boleh dilihat nih. Nah, jadi untuk registrasinya bisa ada dua, ada login with Facebook sama login with Google+. Ini lewat Facebook, kira-kira kayak gitu. Di sini ada profil itu jadi menunjukkan identitas kalian gitu. Ada nama, nomor telepon, umurnya, pekerjaan, email, alamat, status, segala macam. Ini ada foto profilnya juga di atas. Nah, ini ada bagian learning. Learning itu jadi buat mengedukasi orang-orang yang baru pertama kali mengenal dunia saham gitu. Jadi di sini juga ada kayak nomor WA, terus Facebooknya, terus Twitternya buat lebih mengedukasinya lebih mudah gitu. Di sini juga ada kayak tutorial awal atau tips buat dapat profit dari saham. Kayak ada kayak step-stepnya gitu. Terus Di sini kita dapat memilih saham dan perusahaan kita itu berkolaborasi dengan Samsung, Yamaha, IKEA, dan contohnya Bank BRI. Di sini kita bisa mengambil contoh seperti misalnya Samsung, kita bisa tinggal klik. Dan di sini kita bisa langsung jumlah saham yang ingin dibeli, dan di bawah ada grafik terkini yang selalu update setiap harinya. Di sini kita bisa menambah lot sampai 3, dan itu sesuka hati untuk dibelinya. Jika sudah, kita tinggal menekan tombol beli sekarang, dan slide selanjutnya itu adalah metode pembayaran. Kita ingin membayar dengan bisa Bank BCA, PayPal, Alfamart maupun Indomart. Jika kita ingin membayar dengan Bank BCA, tinggal pencet tombol Bank BCA dan pembayaran pun sukses. Kelebihan dari StockGo untuk saham ini tidak ribet dan cukup mudah, sehingga untuk pengguna yang sedikit gaptek elektronik tidak mengalami kesulitan. dan kelebihannya juga StockGo ini paymentnya tuh banyak loh, banyak pilihan gitu. Jadi nggak cuma satu payment doang, bisa lebih dari 4 gitu, 4 payment gitu. Jadi begitulah prototipe dari aplikasi kami. Oke, terima kasih teman-teman dari kelompok Pola Asoy ya, Gunawan,
Nelson, Vanessa, Hana, dan Monik untuk presentasi dan juga demonstrasi aplikasinya ya. Coba kita lihat dulu yang pertama kita lihat dari prototipe ya. Coba kita tampilkan lagi prototipenya. Nah, silakan di play saja. Di play lalu masuk ke halaman yang learning. Learning, kemudian yang ada tutorial tadi. Nah, kalau saya rasa ya, ini sih bukan tutorial untuk learning belajar saham ya. Ini salah masukin halaman kan. Kalau dilihat di sini mulai dari arahannya itu adalah step atau tutorial bagi user dari aplikasi StockGo untuk membeli saham di aplikasinya. Ya, harusnya kalau misalnya tutorial ataupun learning terkait dengan edukasi saham yang ditampilkan adalah boleh itu modul, boleh itu video terkait dengan tips trik pembahasan saham di prototipenya. Jadi bukan kalau ini sih cara penggunaan aplikasi, kalau ini mah tutorial penggunaan aplikasi bukan learningnya. Seperti jadi untuk yang ditampilkan di sini ini salah konteks ya, konteksnya salah halaman penempatannya itu ya, seperti itu. Kemudian coba kembali lalu ke halaman learning lagi ya, step. Nah, di sini juga kalau misalnya learning ya, kalau lebih bagusnya daripada kalian menampilkan iklan untuk membuka kelas belajar ya, lebih bagusnya lagi langsung menampilkan tutorial atau tips trik terkait dengan trading saham ya, dalam bentuk video ataupun PDF misalnya ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian memasangkan iklan untuk kelas saham seperti ini, konteks aplikasinya jadi berubah, bukan aplikasi untuk jual beli saham, tapi aplikasi untuk belajar online terkait dengan saham. Jadi konteksnya berbeda, kecuali kalian di latar belakang proposalnya masukin rumusan masalah terkait dengan fitur kelas online terkait dengan saham. Soalnya kalau dimasukin di proposal hanya terkait dengan edukasi ya. Edukasi berarti kan cuma tutorial doang sama video misalnya ya. Kalau kelasnya nggak ada dimasukin seperti itu. Itu kalau misalnya yang saya tangkap dari presentasi dan juga demonstrasi aplikasi yang kalian buat ini. Seperti itu. Silakan jika ada yang mau disanggah, ditanyakan ataupun disampaikan terlebih dahulu, monggo. Tidak ada. Tidak ada, oke. Kalau belum ada, kita foto bersama dulu ya sebagai dokumentasi. Prototipenya ditampilkan lagi ya, jangan ditutup dulu sebentar. Silakan ditampilkan lagi prototipenya di halaman yang ada tulisan stok go-nya aja. Yang halaman awal setelah login atau sebelum login. Buat display-nya sambil kita foto. Silakan ditampilkan. Nah, situ aja yang tadi benar. Nah, ini. Oke, silakan Vanessa, Gunawan, Monica, Hana, dan Nelson untuk masuk kamera. Kalau Nelson pakai komputer ya? Oh, bisa. Nah, sip. Oke. Ya.
Silakan diatur posisinya, angle-nya dipilih dulu, angle yang paling tepat mana, ya. Rambutnya boleh sambil dirapikan terlebih dahulu, rambutnya disisir dulu, cari yang pas-pas, ya. Tinggal nunggu Monik. Oke, Monik udah ada. Hana keluar sekarang. Sip. Oke, silakan dipersiapkan angle terbaiknya untuk foto. Angle menentukan hasil ya. Kalau sudah siap, nanti saya jepret. Oke. Jangan lupa tersenyum ya. Ini masih siang hari, belum sore-sore, jadi harus semangat. Meskipun mukanya muka lapar, belum makan siang, tapi tetap semangat ya. Senyum. Oke, saya ambil ya hitungan ketiga ya, sampai ke satu, waktu angka 1 saya jepret. Oke, siap, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman dari kelompok Pala Asoy ya, Vanessa, Gunawan, Nelson, Hana, dan juga Monik untuk presentasi dan juga pelaporan hasil kerjanya ya. Idenya bagus ya, nanti boleh dikembangkan lagi seperti itu. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini ya, apa yang kalian lakukan hari ini, kemudian apa yang kalian laksanakan dan proses hari ini itu dapat bermanfaat ke depannya ya untuk kalian, baik itu saat kalian kuliah ataupun saat kalian nanti bekerja ya. Jadi sebagai pengenalan juga bahwa yang namanya IT itu tidak hanya coding, tapi yang namanya IT itu adalah melakukan problem solving berdasarkan ide yang kalian miliki ya. Jadi teknologi itu hanya tools atau alat pendukung saja. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Terima kasih untuk pertemuannya. Silakan lanjutkan makan siang ya, dan melanjutkan aktivitas selanjutnya ya. Monggo teman-teman, dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan ya. Terima kasih dan happy weekend ya besok Sabtu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak. Mari Terima kasih, sama-sama, Pak. terima kasih.